Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan David Anisatul Fuaddah dengan NIM 2020-6007, Afrida Kiraisa Nurjana dengan NIM 2020-6011, dan saya Sulistiani dengan NIM 2020-6014 akan menyampaikan materi mengenai isu kontemporer. Next. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang, ekuitas, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pasar perdana, yaitu penjualan pertama kali atau penerbitan efek sebelum efek dijual melalui bursa efek. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Dan yang ketiga ada bursa paralel, yaitu alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Selanjutnya ada sumber hukum syariah. Ada 2, yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang percaya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang percaya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian ada as-sunnah. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Al-Khamsah dari Ukaim bin Hizam. Dari ketentuan di atas, memang tidak ada yang langsung menghalalkan atau mengharamkan transaksi surat berharga karena transaksi tersebut belum dikenal pada zaman Nabi. Dari sisi penerapan prinsip syariah, untuk saham harus tetap diperhatikan transaksi yang dilarang menurut syariah. Selanjutnya ada kriteria efek syariah. Produk atau instrumen keuangan yang harus memenuhi syarat, yakni 1, jenis usaha. Adalah produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2, pelaksanaan transaksi. Dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur darar, gharar, riba, dan lain-lain. Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu efek dinyatakan sesuai syariah. Kriteria ini sesuai SK Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 208-BL-2011 yang menyempurnakan SK Bapepam dan LK nomor KAP 180-BL-2009 tanggal 30 Juni 2009, yaitu kriteria jenis usaha. Yang pertama, permainan yang tergolong judi, kemudian perdagangan yang dilarang menurut syariah, 3, jasa keuangan ribawi, 4, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, kelima, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan lain-lain, dan yang keenam, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kriteria rasio keuangan, total utang yang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain lebih dari 10%. Selanjutnya ada jenis efek syariah. Ada 6. Yang pertama, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN MUI. Kedua, obligasi syariah
adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten. Yang ketiga, limit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK reksadana syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK reksadana syariah. Yang keempat, efek beragun aset atau KIK syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan. Yang kelima, surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir ada surat berharga syariah lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham syariah. Pengertiannya adalah bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset atau yang berfungsi sebagai underlying asetnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam transaksi saham adalah sesuai dengan fatwa MUI, transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang. Emiten menjalankan usaha dengan kriteria syariah, serta transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar. Harga pasar wajar saham syariah harus mencerminkan nilai atau valuasi atas kondisi. Selanjutnya ada KIK reksadana syariah. Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan penggunaan investasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak David. Selanjutnya, mekanisme reksadana. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas 1. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. 2. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. 2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. 3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Obligasi syariah. Obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional, melainkan sertifikat investasi atau bukti kepemilikan atas suatu aset berwujud atau hak yang menjadi underlying asetnya. Selanjutnya, jenis obligasi syariah. 1. Obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil. 2. Obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah yang menggunakan akad sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee atau jarah atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. 3. Obligasi syariah
musyarakah. Dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada. Yang keempat, obligasi syariah istihna. Pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang, adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Surat berharga syariah negara atau SBSN atau suku negara. Surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya, akuntansi suku. PSAK nomor 110 tentang suku hanya mengatur dua jenis suku, yaitu suku mudharabah dan suku ijarah. Jika entitas menerbitkan dan memiliki suku dengan akad selain ijarah dan mudharabah, maka entitas dapat menerapkannya dengan PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari suku. Asuransi syariah. Definisi mengenai asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Berikut ini adalah skema mekanisme asuransi syariah. Sebelah kiri ada skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi tanpa investasi, dan sebelah kanan adalah skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi sekaligus investasi. Dari mekanisme di atas, bahwa terdapat 3 akad yang digunakan dalam mekanisme asuransi syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Akad tabaruk, merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. 2. Wakalah bil ujrah, merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee atau administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran investasi. 3. Mudharabah atau mudharabah mustarokah, merupakan akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Afrida. Yang selanjutnya, akuntansi transaksi asuransi. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi yang dikeluarkan pada April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK 108 adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana terbaru. Transaksi yang terkait dengan regulator khusus perbankan syariah, yang pertama sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Bukti penitipan dana tersebut, Bank Indonesia menerbitkan sertifikat wadiah Bank Indonesia. SWBI merupakan instrumen yang tidak boleh diperjualbelikan. 2. Surat berharga Indonesia Syariah atau SBIS. Sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum Syariah atau UUS dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan penerbitan ini bagi Bank Indonesia adalah mengatur peredaran uang di dalam masyarakat, sedangkan bagi bank syariah atau unit usaha syariah sebagai salah satu cara untuk mengatur likuiditas. 3. Pasar uang antar bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah clearing. Kalah clearing artinya sebuah bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya.
4. Sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. 5. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau FPJPS merupakan fasilitas yang diberikan hanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan. FPJPS merupakan instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau unit usaha syariah setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek. Ini ada 6 pertanyaan, silakan yang ingin menjawab. Barangkali ada yang ingin bertanya juga saya persilahkan. Saya Fenty Fatmala izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak, silahkan. Itu kan ada suku ya, Mbak. Nah, bagaimana suku itu bisa dikatakan memenuhi prinsip syariah? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fenty. Bagaimana suku bisa dikatakan memenuhi prinsip syariah? Suatu suku yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila seluruh kegiatan penerbitan suku, termasuk akad atau janji penerbitannya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara akui transaksi yang dilakukan oleh para harus bersifat adil, thayyib, dan maslahat. Suku juga harus bebas dari berbagai tindakan yang terlarang, antara lain riba, masyir, dan gharar. Untuk itu, penerbitan suku membutuhkan adanya pernyataan sesuai syariah dari ahli yang diakui secara umum atau dari lembaga yang memiliki keahlian di bidang syariah yang menyatakan bahwa suku yang diterbitkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang ingin menjawab kasus? Saya Yurisa izin bertanya, Mbak. Ya, Mbak, silakan. Lebih menguntungkan mana antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yurisa. Obligasi dalam sistem ekonomi konvensional ialah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Sementara itu, obligasi syariah atau biasa dikenal dengan sukuk kini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik. Sebab sukuk bisa memberikan imbal hasil atau return yang lebih tinggi dari bunga deposito namun memiliki resiko yang relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih, Mbak. Silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab studi kasusnya. Silakan, Mbak Muhaina. Jelaskan karakteristik sistem mudharabah. Untuk pembagian keuntungan antara pemodal atau sahib owner yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Kemudian pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya atau gross negligence atau theft rate. Bagaimana Mbak atas jawabannya? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain? Saya Cornelia ingin menjawab nomor 4, Mbak. Ya, Mbak, silakan. Apakah yang menjadi karakteristik khusus dari sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS sehingga membuatnya berbeda dengan sertifikat Bank Indonesia konvensional? SBI Syariah sendiri memiliki beberapa karakteristik khusus seperti berupa satuan unit sebesar Rp1.000.000, memiliki jangka waktu minimal 1 bulan dan paling lama adalah 12 bulan atau 1 tahun.
surat berharga Bank Indonesia Syariah diterbitkan tanpa warkat. Bagaimana Mbak jawabannya? Baik, Mbak. Terima kasih. Saya Mbak Indah Durustari ingin menjawab. Silakan, Mbak. Nomor 1, apa yang dimaksud reksadana syariah dan sebutkan beberapa reksadana syariah di Indonesia? Reksadana syariah sendiri yaitu instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Instrumen ini menjadi sarana menghimpun dana dari masyarakat. Untuk beberapa contoh reksadana di Indonesia seperti DNI Dana Syariah, Dompet Duafa, PNM Amanah Syariah, BLG Dana Syariah, reksadana PNM Syariah, Bakasa Syariah, BNI Dana Plus Syariah. Itu aja Mbak. Gimana Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih. Mungkin yang lain ingin bertanya atau menjawab, silakan. Saya Novalicia ingin bertanya, Mbak. Iya, Mbak. Silakan. Apakah boleh menggunakan barang atau uang yang dititipkan dengan akad wadiah, Mbak? Baik, Mbak. Sebentar. Saya, David Anisatul, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nova. Mereka menggunakan barang atau uang yang dititipkan dengan akad wadiah. Wadiah amanah adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Bagaimana Mbak Nova? Terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Saya Novi Mary ingin menjawab kasus nomor 5, Mbak. Iya, Mbak. Silakan. Bagaimana asuransi syariah menghindari horor? Untuk menghindari horor harus ada pengungkapan penuh dari setiap kontrak takaful. Pengungkapan penuh berlaku pada kedua belah pihak, yaitu diskusi mengenai materi pokok dan persyaratan kontrak. Kontrak takaful kemudian perlu dibuat dengan cara yang tidak ada pertukaran horor dari satu pihak ke yang lain. Gimana Mbak, apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Bisa diterima. Terima kasih. Saya, Steli Aulia, ingin menjawab kasus nomor 6. Mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk. Faktornya yaitu yang pertama, adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan struktur sukuk yang baru. Dan yang kedua, semakin meningkatnya partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah. Seperti itu, Mbak. Apakah diterima jawabannya? Baik, Mbak. Saya terima. Terima kasih. Baik, studi kasus sudah selesai semua. Untuk selanjutnya, kesimpulannya, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang, ekuitas, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Sumber hukum syariah terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kriteria efek syariat produk atau instrumen keuangan yang harus memenuhi syarat, yakni jenis usaha dan pelaksanaan transaksi. Dua kriteria yang harus dipenuhi agar suatu efek dinyatakan sesuai syariah, yakni Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 208 BL 2012 yang mencerminakan SK Bapepam dan LK No. 190 atau BL 2009 tanggal 30 Juni 2009, yaitu kriteria jenis usaha dan kriteria rasio keuangan. Jenis efek syariah sendiri terdiri dari saham syariah, KIK reksadana syariah, obligasi syariah. Akusasi sukuk dalam PSAK nomor 110 tentang sukuk mengatur dua jenis sukuk, yakni sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang terakhir, transaksi terkait regulator khusus perbankan syariah terdiri dari sertifikat wadiah Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, pasar uang antar bank syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank, dan yang terakhir ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.